Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, Masjid Al-Aqsa berdiri di Komplek Haram Al-Sharif di kota tua Yerusalem. Lokasi kompleks suci ini adalah salah satu yang tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Banyak peristiwa yang membuat Masjid Al-Aqsa menjadi istimewa. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu situs bersejarah dalam penyebaran agama Islam. Seiring berjalannya waktu, Masjid Al-Aqsa telah melalui tahapan renovasi. Masjid Al-Aqsa memiliki sejarah yang panjang. Keberadaan Masjid Al-Aqsa telah dijelaskan dalam beberapa dalil Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nama Masjid Al-Aqsa seperti yang dituangkan dalam ayat tersebut. Oleh sebab itu, nama Masjid Al-Aqsa merupakan nama yang mulia dan agung serta bermuatan syariah dan nilai yang tinggi. Namun komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem belakangan ramai disorot setelah diserang polisi Israel. Berikut fakta-fakta terkait masjid suci tersebut. Serangan polisi Israel ke Masjid Al-Aqsa menuai kecaman dari masyarakat global, termasuk negara-negara mayoritas muslim. Israel sampai-sampai digempur roket dari berbagai sisi mulai dari Gaza, Libanon, hingga Suriah. Masjid Al-Aqsa selama ini memang kerap menjadi lokasi perselisihan lantaran Israel yang mengklaim menduduki Yerusalem Timur. Terlepas dari itu, Masjid Al-Aqsa punya sejumlah fakta menarik, beberapa berkaitan dengan fakta sejarah. Sahabat beriman, inilah 7 fakta tentang Masjid Al-Aqsa. Yang pertama adalah situs tersuci ketiga. Masjid Al-Aqsa dinyatakan sebagai situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedua adalah sebagai kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah. Kiblat umat Islam yang pertama kali adalah Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di kota lama Yerusalem sebelum digantikan Ka'bah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah memerintahkan sholat dan menghadap Baitul Maqdis untuk menghindari berhala. Ketika perintah sholat turun, Masjidil Haram belum berupa bangunan masjid dan Ka'bah masih dipenuhi dengan berhala yang jumlahnya mencapai ratusan. Berhala-berhala tersebut disembah oleh kaum kafir Quraisy di Mekah apabila Nabi Muhammad melaksanakan sholat dengan menghadap Ka'bah, maka akan menjadi kebanggaan kaum kafir Quraisy, seolah Rasulullah mengikuti mereka. Umat muslim menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat selama berbulan-bulan, bahkan hingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hal ini terjadi sebelum Allah menurunkan wahyu dalam surah Al-Baqarah yang akhirnya menetapkan lokasi kiblat menjadi di Ka'bah. Kemudian yang ketiga, terdiri dari beberapa tempat suci lainnya. Sahabat beriman, Masjid Al-Aqsa terletak di Komplek Al-Aqsa. Di komplek ini tidak hanya terdapat Masjid Al-Aqsa, tetapi juga masjid lain seperti Dome of the Rock, Masjid Qibli, Masjid Al-Aqsa, Masjid Buraq, dan Masjid Marwani. Selain itu, komplek ini juga mencakup situs-situs suci lain seperti tembok ratapan. Area Masjid Al-Aqsa dipercaya menjadi tempat berdirinya kuil Yahudi di masa lalu, yakni di Bukit Bait Suci.
Selain itu, ada pula tempat peristirahatan terakhir atau kuburan para nabi-nabi dan sahabat nabi. Yang keempat, Isra Mi'raj. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad dibawa dari Masjid Suci di Mekah ke Al-Aqsa selama perjalanan semalam, atau yang dikenal Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dikisahkan melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, lalu naik ke surga dengan menunggangi makhluk surgawi yaitu Buraq. Perjalanan Rasulullah ini tertuang dalam surah Al-Isra. Lalu yang kelima adalah kubah pertama. Kubah emas yang bertengger pada Dome of the Rock disebut-sebut sebagai kubah pertama yang pernah digunakan dalam arsitektur Islam. Kubah ini mulanya terbuat dari kayu. Kubah ini dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan, namun kemudian dihiasi dengan potongan marmer dan lapisan emas khas oleh Sultan Turki Utsmaniyah ke-10 Sulaiman. Kemudian yang keenam, pernah jadi tempat pembuangan sampah. Jauh sebelum dianggap sebagai tempat suci, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi tempat pembuangan sampah. Sahabat beriman, di dalam sebuah buku karya Andreas Keploni disebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pernah menjadi tempat kudus yang dihancurkan dan diubah menjadi tempat pembuangan sampah kota oleh Helena, ibu dari Kaisar Kristen pertama Konstantinus. Kejadian itu terjadi ketika membangun gereja makam suci, seperti dikutip The Time of Israel. Meski begitu, tempat pembuangan sampah itu dibersihkan dan dibangun kembali oleh Umar bin Khattab sebagai tempat suci yang sekarang dikenal. Kemudian yang ketujuh, pernah hangus terbakar. Sahabat beriman, pada tahun 1969, Masjid Al-Aqsa pernah mengalami kebakaran. Saat itu, api menghancurkan bagian selatan dan tenggara komplek masjid. Mimbar Mekah yang dibangun pada pertengahan abad ke-12 sampai-sampai tak selamat. Mimbar itu dibuat untuk persiapan pembebasan Yerusalem dari tentara salib. Tidak hanya itu, Kubah Al-Aqsa rusak bersama dengan mozaik dan ornamennya. Dua pilar marmer antara kubah dan mihrab juga tak tertolong. Pelaku pembakaran tersebut yakni seorang warga negara Australia, Dennis McIlrohan, yang langsung ditangkap sebulan kemudian. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.